Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di channel Math Solution Indonesia. Adapun materi yang akan Bapak berikan kali ini yaitu mengenai limit fungsi trigonometri. Adapun materi yang Bapak berikan adalah sebagai persiapan untuk anak-anakku untuk menghadapi ujian TKA, UMPTN, UTBK, dan SNBT. Kita mulai. Kita akan membahas mengenai rumus-rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Ada 3 rumus-rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah limit X mendekati 0 untuk sinus X per X sama dengan limit X mendekati 0 dari X per sinus X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari tangen X per X sama dengan limit X mendekati 0 dari X per tangen X sama dengan 1. Dan rumus yang ketiga adalah limit X mendekati 0 dari cos X sama dengan 1. Nah, perhatikan anak-anakku semuanya. Dari 3 rumus dasar ini, 3 rumus dasar yang Bapak berikan ini, anak-anakku harus bisa menyelesaikan mungkin ya, maaf, semua soal-soal dari limit fungsi trigonometri yang akan kita bahas nanti. Oke, berikutnya adapun tambahan rumus-rumus yang akan kita gunakan, yaitu rumus-rumus identitas trigonometri yang sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah rumus untuk sudut rangkap cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Atau cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Atau cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Yang kedua, rumus yang sering digunakan dalam menyelesaikan untuk soal-soal limit fungsi trigonometri adalah yaitu rumus identitas cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Atau bisa juga kita nyatakan sebagai cos kuadrat x sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat x. Atau sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat x. Nah, perhatikan anak-anakku juga bahwa variabel-variabel yang diberikan di rumus-rumus ini adalah bentuk-bentuk dari yang tunggal, yaitu sin x per x, begitu ya. Mungkin pada hakikatnya sama aja dengan sin 5x per 5x. Artinya dia masih mungkin berbentuk yang variabelnya lebih dari 1. Oke, anak-anakku sekalian, kita mau coba dengan contoh soal limit fungsi trigonometri berikutnya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 6.
tentukan nilai dari limit fungsi trigonometri berikut. Yang A, limit X mendekati 0 dari X dikali tangen 6X dibagi 1 dikurangi cos 2X. Bagian B, limit X mendekati 0 dari 3X dikali sin 4X dikali cos X dibagi 1 dikurangi cos X. Bagian C, limit X mendekati 0 dari sin 3X dikurangi sin 3X dikali cos 4X dibagi sin 2X dikali tangen kuadrat X. Bagian D, limit X mendekati 0 dari tangen 2X dikali cos 4X dikurangi tangen 2X dibagi X dikali sin 2X dikali tan 3X. Yang E, limit X mendekati 0 dari cos 8X dikurangi 1 dibagi 2X dikali sin X dikali cos X. Oke, kita mulai anak-anakku ke pembahasannya. Nah, kalau kita melihat dari kisi-kisi untuk soal TKA, mungkin dari 5 contoh soal yang Bapak berikan dari nomor 6 ini, mungkin hanya muncul yang bagian A. Ya, soal itu mungkin kalau Bapak lihat lebih mudah dibandingkan dengan bagian B, C, dan D. Bagian B, C, D, dan E. Oke, kita mau bahas dulu dari bagian A dan kita akhiri sampai dengan bagian E. Kita lihat penyelesaiannya anak-anakku. Limit X mendekati 0, X dikali tangen 6X dibagi 1 dikurangi 2X. Nah, mungkin anak-anakku pahami bahwa untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, rumus yang kita miliki itu adalah hanya 2 sebenarnya. Yang nomor 3 itu adalah hanya tambahan saja. Yaitu bentuknya, limit itu harus berbentuk tangen X atau sin X. Sehingga kalau ada bentuk cos 2X, apalagi ini berbentuk sudut rangkap di penyebutnya, maka jangan lupa rumus cos sudut rangkap ini kita ubah dengan menggunakan rumus identitas trigonometri yang sudah Bapak berikan di dalam teori sebelumnya atau di depan dari video ini. Kita lanjut, kita rubah bentuk cos 2X menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Sehingga soal itu menjadi limit X mendekati 0 dari X dikali tangen X. Yang kita rubah tadi adalah cos 2X. Dibagi 1 dikurangi, cos 2X-nya kita rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Selanjutnya, kita buka kurungnya. Jadi didapat langkah berikutnya adalah limit X mendekati 0 dari X dikali tangen 6X dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 2 sin kuadrat X. Langkah berikutnya anak-anakku bisa perhatikan 1 dikurangi 1 adalah 0. Sehingga didapat langkah berikutnya yaitu limit X mendekati 0 dari X dikali tangen 6X dibagi 2 sin kuadrat X. Nah, ini sudah merupakan bentuk yang semuanya dalam bentuk tan atau sin. Sehingga dari sini kita bisa sudah dapatkan nilai limitnya, yaitu dengan cara kita lihat koefisien-koefisien dari variabel X-nya dan koefisien dari sudut fungsi trigonometrinya juga. Nah, kita lihat, maka didapat koefisien X di pembilang itu adalah 1. Dikali koefisien dari tangen sudutnya adalah 6. Bisa anak-anak perhatikan. 1 dikali 6. Dan di bawahnya
koefisien daripada fungsi trigonometri itu adalah 2 dikali dengan koefisien sudutnya, yaitu 1 yang dikuadratkan, karena di sana bentuknya adalah sin kuadrat X. Jadi dibagi oleh 2 dikali 1 kuadrat. Didapatlah hasilnya, yaitu sama dengan 6 dibagi 2, yaitu sama dengan 3. Jadi dari limit fungsi trigonometri bagian ini A ini memiliki penyelesaian sama dengan 3. Namun anak-anakku, konsep teorema limit untuk menyelesaikan soal ini tidak begitu, tapi menginginkan bahwa kita selesaikan dengan seperti yang ada pada contoh-contoh di nomor 5. Kita lihat langkah yang diinginkan menurut teorema limitnya, yaitu limit X mendekati 0 dari X dikali tangan X. Dilihat oleh anak-anakku pembilangnya tetap dan penyebutnya rubah. Dari 2 sin kuadrat X menjadi 2 sin X dikali sin X. Berikutnya lagi kita gunakan juga teorema limit. Didapat limit X mendekati 0 dari setengah. Di atas ada koefisien 1, di bawah 2. Jadi limit X mendekati 0 dari setengah dikali limit X mendekati 0 dari X per sin X dikali limit X mendekati 0 dari tangan X per sin X. Sehingga dari sini didapatlah nilai limitnya adalah setengah dikali X per sin X itu 1, tangan 6 X per sin X itu adalah 6. Maka didapat hasil adalah setengah dikali 1, setengah dikali 6, sama dengan 3. Nah, jangan lupa anak-anakku, mungkin kalau anak-anakku melihat terlalu jelimet dengan konsep teorema limit yang ada, anak-anakku bisa melihat pada langkah sebelumnya, yaitu dengan hasil yang sama 3 didapat dari 1 dikali 6 dibagi 2 dikali 1 kuadrat. Sama dengan 6 dibagi 2, sama dengan 3. Namun anak-anakku nanti kalau melihat soal-soal seperti begini, anak-anakku bisa juga menggunakan cara yang lebih cepat lagi. Ya, tapi mudah-mudahan insya Allah nanti Bapak akan berikan pada part yang kedua atau yang selanjutnya. Oke anak-anakku, kita mau lanjut sekarang dengan contoh soal yang kedua, yaitu nomor 6 bagian B. Soalnya adalah limit X mendekati 0 dari 3X dikali sin 4X dikali cos X dibagi 1 dikurangi cos X. Nah ini anak-anakku, kalau kita lihat dari problematik soal yang nomor B ini berbeda dengan yang bagian A. Di sini kalau kita lihat cosnya ada 2, ada di pembilang dan ada di penyebut. Namun anak-anakku perhatikan bahwa untuk menyelesaikan persoalan limit, anak-anakku juga perlu perhatikan pangkat pada pembilang dan pangkat yang ada di penyebut. Pangkat yang ada di penyebut, kalau kita melihat soal ini, itu hanya 1, yaitu cos berpangkat 1. Sedangkan di pembilang, itu berpangkat 3. 3X-nya berpangkat 1, sin 4X-nya berpangkat 1, dan cos X-nya juga berpangkat 1. Nah, jadi anak-anakku perhatikan, kalau ada soal seperti ini, mungkin kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Dan anak-anakku harus bisa perhatikan bahwa pangkat pembilang dan penyebut berusaha hanya untuk berselisih 1 pangkatnya. Nah, kalau kita lihat tadi, di pembilang dia berpangkat 3, sedangkan di penyebut dia berpangkat 1. Agar selisihnya itu 1 pangkatnya, maka kita coba cos X-nya itu dirubah menjadi berpangkat 2. Yaitu dengan cara merubah cos X-nya menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Lihat rumus identitas trigonometri yang kita gunakan
dirumus di awal video ini. Oke, anak-anakku perhatikan. Limit X mendekati 0 dari 3X dikali sin 4X dikali cos X, pembilangnya tetap itu. Nah, penyebutnya kita rubah. 1 dikurangi cos X-nya menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Nah, sekarang anak-anakku bisa lihat bahwa di pembilang tadi berpangkat 3, sekarang di penyebut sudah berpangkat 2. Kita sederhanakan penyebutnya. Menjadi limit X mendekati 0 dari 3X dikali sin 4X dikali cos X dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 2 sin kuadrat setengah X. 1 dikurangi 1, 0. Sehingga langkah berikutnya didapat limit X mendekati 0 dari 3X dikali sin 4X dikali cos X. Anak-anakku bisa lihat pembilangnya tetap, penyebutnya menjadi 2 sin kuadrat dikali setengah X. Nah, sekarang kita lihat anak-anakku. Kalau kita lihat dari pangkatnya, di pembilang berpangkat 3 dan di penyebut berpangkat 2. Nah, biasanya soal-soal yang kita selesaikan pangkatnya harus sama. Kalau di pembilang 2, di bawah 2. Kalau di pembilangnya 3, di bawahnya juga harus 3. Tapi kalau kita lihat dari soal ini, di pembilang berpangkat 3, di penyebut berpangkat 2. Tapi anak-anakku bisa lihat, di atas atau di pembilang itu berpangkat 3, di sana ada cos X. Yang artinya cos X itu adalah, kalau kita masukkan nilai pendekatannya 0, maka cos 0 adalah 1. Biasanya kalau pangkatnya itu berbeda 1, pasti salah satu bentuknya adalah bentuk cos X. Sehingga kita tidak permasalahkan yang cos X itu yang berpangkat 1, yang menyebabkan pangkat 3 di pembilang. Oke, kita lanjut langkah berikutnya. Nah, ini anak-anakku bisa lihat. Limit X mendekati 0 dari 3X dikali sin 4X dikali cos X dibagi 2 sin setengah X dikali sin setengah X. Mungkin anakku, kalau dengan cara tadi yang sebelumnya di nomor A, anakku bisa langsung ya menyelesaikan di satu langkah sebelum langkah yang terakhir ini. Tapi Bapak ingin menyelesaikan dengan cara seperti yang nomor bagian A sebelumnya, yaitu dengan cara kita selesaikan pada langkah ini. Sehingga nilainya menjadi, kita lihat koefisien-koefisiennya, koefisien dari 3X 3, koefisien dari sin 4X, koefisien sudutnya adalah 4, dikali dengan cos X, yaitu koefisien sudutnya adalah 1, dibagi 2 dikali sin setengah X, koefisien sudutnya adalah setengah, dikali sin setengah X, koefisien sudutnya adalah setengah. Sehingga didapat 3 kali 4 kali 1 adalah 12, dibagi 2 dikali setengah yaitu setengah. Maka didapatlah 12 dibagi setengah sama dengan 24. Oke, anak-anakku, kita perhatikan, kita mau lanjut selesaikan dengan cara konsep teorema limit yang diinginkan. Nah, kita lihat. Limit X mendekati 0 dari 3/2 dikali limit X mendekati 0 dari X per sin setengah X dikali limit X mendekati 0 dari sin 4X per sin setengah X dikali limit X mendekati 0 dari cos X. Sehingga didapat, menurut teorema limit, didapat langkah berikutnya adalah 3/2 dikali 1 dibagi setengah, lihat koefisien-koefisiennya, dikali 4 dibagi setengah, lihat juga koefisien-koefisiennya, dan untuk cos X-nya kita gantikan dengan nilai yang didekatinya, yaitu X-nya mendekati 0, cos 0,
di mana nilai dari cos 0 itu adalah 1. Sehingga didapat hasil dari langkah berikutnya adalah 3/2 dikali 1 dibagi setengah 2, 4 dibagi setengah 8 dikali cos 0, yaitu 1. Maka didapatlah 3/2 dikali 2 dikali 8 dikali 1 sama dengan 24. Mungkin itulah contoh untuk yang bagian B, anak-anakku, dan mudah-mudahan nggak terlalu jelimet ini. Bapak udah sampaikan tadi, kalau memang pangkat pembilang dan penyebut itu berusaha, kita membuat hanya berbeda pangkatnya adalah 1.